Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas altcoins ya. Untuk pembahasan Bitcoin dan Ethereum bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi ya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk BNB terjadi rally sebesar 3,8%, sementara Solana terjadi koreksi sebesar 2,63%, XRP terjadi koreksi sebesar 2,76%, Dogecoin koreksi sebesar 2,7%, Cardano 2%, AVAX 2,38%. Jadi kita bisa lihat di sini Bitcoin dominance kembali mantul di EMA20 seingat gua ya. Jadi makin galau nih, kira-kira Bitcoin dominance mau nguatin atau mau lemah. Kalau dilihat dari struktur ya, ini mulai membuat suatu apa? Ya higher high, higher low. Nah, kalau sampai ini tembus daily close di atas dari 54,03, ini berubah menjadi support, ya udah berarti kemungkinan besar akan kembali menguat ya. Tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang, secara risk rewardnya sudah lumayan menarik menurut gue untuk mulai akumulasi alts. Makanya gue pribadi sejak dia kena di Desember 2023 ini gue alts semakin banyak akumulasi ya. Tetapi sekali lagi disclaimer, bukan posisi BTC dan Ethereum gue semua gue tutup. No. Majority posisi spot gua itu masih Bitcoin dan Ethereum. Tetapi dari hasil TP ya, yang nggak semua, sekali lagi nggak semua TP-nya ya, itu gue mulai alokasikan ke altcoins ya. Nah, jadi jangan sampai salah paham, dan itu bentuknya averaging, bukan all in ya. Jangan sampai salah kaprah. Oke, next kita akan geser ke DXY. Untuk DXY, untungnya dia turun lagi, semoga daily close hari ini atau besok pagi lah jam 7 tepatnya ya. Itu bisa di bawah dari 104,15. Ini berubah menjadi resisten dan lanjut membuat lower low gitu. Ya, itu harapan gua untuk DXY, karena lagi-lagi korelasinya adalah DXY ini semakin dia melemah akan membuat risk on asset seperti kripto cenderung lebih gampang untuk meningkat ke atas ya. Jadi tentunya kita ingin indeks dolar yang cenderung melemah ya. Oke, next kita geser ke ini ya. Kita lihat roster kita hari ini, ada Manta, ada Matic, Ondo, Render, dan Solana. Sekali lagi, buat lo yang pengen pair favorit lo, pair altcoins ya tentunya ya. Kalau Bitcoin dan Ethereum selalu ada di DCWT ya, sesi pertama. Jadi buat lo yang pengen pair favorit ini masukin ke DCWT, komen di bawah. Apabila cukup banyak yang komen, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin kesempatan akumulasi udah dikasih kesempatan ya. Ini lagi rame nih, Mantap lagi rame karena drop ya. Dan masih banyak lagi lah. Tapi intinya drop ini adalah suatu hal yang menurut gue overall ya bagus gitu, karena nggak ada yang ceritanya cuma naik doang. Kita lihat di sini Matic itu udah rally sebesar 75%. Masa nggak ada koreksi gitu ya? Justru itu nggak sehat, butuh koreksi ya. Nah, tetapi pertanyaannya apakah koreksinya akan keterusan atau tidak? Nah, yang menentukan menurut gue bukan dari demand altcoins, tapi dari Bitcoin. Ya, kalau sampai Bitcoin lanjut membuat lower low, siap-siap alts cenderungnya akan terbanting. Ya, jadi itu harus kita perhatikan. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dimana di sini mereka sedang ada bukan event baru, bukan suatu program baru juga, tapi programnya sudah berjalan cukup lama di Gate.io. Tapi masih bisa dibilang masih banyak yang nggak tahu, yaitu adalah launch platform mereka dan startup ya, dimana di sini kita bisa receive free airdrops. Caranya seperti apa? Ada dua cara biasanya ya. Yang pertama adalah yang free, yang seperti kita pernah bahas di DCWT kemarin-kemarin ya, dimana kita tinggal literally cuma buka akun ya. Ini buat yang level paling rendahnya ya, yang VIP 0. Nah, hanya dengan kita buka akun, lalu kita punya aset lebih dari $10 di spot wallet kita, dan kita bisa claim airdrop ini secara for free ya. Nah, tentunya itu semakin tinggi level VIP-nya akan semakin besar share yang kita dapatkan. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada juga airdrop untuk GT holders eksklusif. Nah, ini biasanya lebih gila lah ya. Lebih gila kenapa? Karena lu bisa dapatkan dengan lu menghold GT dan kita bisa claim for free ya. Buat yang nggak tahu, GT ini adalah Gate.io token, di mana kita bisa mendapatkan berbagai macam hal juga keuntungannya apabila kita memiliki si GT token ya. Kita klik di sini bagaimana cara kerjanya ya, tentu tinggal kita sign up aja. Tetapi intinya kita tinggal hold GT token sebanyak mungkin dan kita akan bisa mendapatkan si project yang sedang mau di launch di Gate.io ya. Untuk sekarang progresnya udah, wah ini udah nembus ya. Wah, dia itu targetnya 4.000 tapi sekarang udah sampai 1 juta. Ini jadi literally sekarang tuh kita bisa lihat ya, kondisi market memang walaupun sekarang cenderung sedikit lebih bearish, tetapi ya liquidity untuk mengikuti launchpad, launch pools dan startup yang seperti ini tuh semakin banyak ya. Nah, untuk si holding requirement-nya tuh hanya 10 GT saja. Jadi semakin banyak GT yang lo punya, semakin banyak airdrop yang lo bisa dapatkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Buat lo yang sudah punya GT ya, atau Gate.io token, secepat mungkin tinggal kalian claim for free. Buat lo yang mungkin pengen, gue pengen coba-coba dulu, bisa coba yang ini ya, yang $0 free to claim ya. Ini dengan cara lo punya akun, register, punya lebih dari 10 USD worth of spot asset ya. Jadi aset spot lo harus lebih dari berarti berapa, cuma 150.000. Sekarang kayaknya 160 ya, karena udah naik terus nih, rupiahnya melemah soalnya ya. Nah, lu tinggal seperti itu dan bisa claim it for free. Buat lu yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Manta. Untuk Manta sendiri katanya udah beberapa banyak yang panik ya. Aduh, gimana nih, ngedam ya. Gue jadi penasaran ngedamnya separah apa sih. Kita hitung dari week tertinggi sampai ke sekarang. Ternyata baru sekitar berapa nih? Ke harga running ya, 32%. Jujurnya menurut gue pribadi sih segini buat altcoins biasa aja begitu. Ya, berarti ini menunjukkan masih cukup banyak orang-orang yang baru masuk ke dunia kripto. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal drawdown, ini kan dari tertinggi. Logikanya harusnya lu beli ya jelek-jeleknya di sini deh gitu ya, di sini deh kalau secara struktur. Ya kalau di sini tuh berarti baru 25%. Kalau di EMA 20 ya berarti lu baru wah kecil banget ya. Jadi sebenarnya kalau sampai lu beli di sini gitu ya, di pucuk banget ya, aku juga bingung kenapa bisa sampai di pucuk banget ya. Tapi ya intinya satu ya, 3 golden rule. Kalau sampai panik drop segini berarti nggak pakai golden rule-nya ya. Tidak berpikir jangka panjang. Karena ini tuh literally baru bulan Maret kemarin gitu loh ya. High-nya baru bulan Maret kemarin. Jadi ya sekali lagi lah ya. Emang gue sering dengar ada pendapat-pendapat orang yang bilang, oh kripto tuh harus jangka pendek. Kebalik. Lu jangka pendek kripto tuh disapat sama bandar gitu. Karena lu kebayang gak sih market yang extra volatile ya, extra volatile lu pengen jangka pendek gitu, itu malah justru menurut gue blunder paling gini nih. Orang sering berpikir volatility tinggi equals jangka pendek. No, gitu loh. Volatility itu bisa naik dan turun gitu kan. Nah semakin lu banyak time in the market, lu lebih gampang profit gitu loh. In general aja seperti itu, apalagi di risk on aset yang super risk on gitu seperti kripto. Jadi lagi-lagi harus berpikir jangka panjang ya, jangan terlalu pendek mikirnya. Untuk posisi spot kita bisa di sini ya, berarti buy limit itu kemarin buy limit pertama tembus, buy limit kedua di 2,58 dan buy limit kita yang terakhir di 2,43. Itu untuk posisi spot di Manta ya. Untuk posisi futuresnya, setup posisi short sudah terbentuk ya, sudah dapat tepatnya karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 2,76. Artinya kita sudah punya posisi short dan posisi short kita ini target TP-nya adalah ke buy limit kedua di angka 2,58. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2,58. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2,76 ya. Itu setup untuk di Manta. Next kita geser ke Matic. Untuk Matic dia ini buy limit ke berapa ini? Kalau nggak salah buy limit 3 ya. Buy limit 3 masih berhasil menahan Polygon Matic di angka 0,88 ya. Nah, untuk posisi spot ya berarti lagi-lagi tinggal tersisa di buy limit ketiga di 0,88. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 0,88 sebagai support ya.
Nah, untuk itu makanya kita sudah dapat posisi long. Nah, target TP kita di 0,92. Tetapi sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi futures, ingat malam ini akan keluar beberapa data penting dari US. Yang paling penting seingat gue adalah initial jobless claim. Ya, gue lupa tepatnya jam berapa, tapi udah nggak lama lagi jujurnya dari sekarang ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures dan ternyata masih belum kena target TP by the time itu dekat-dekat ke data penting dari US, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi secara profitable tentunya ya. Just in case volatility-nya tidak bersahabat gitu ya. Tapi target TP-nya ya masih di 0,92 ya. Untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,92 sebagai support, sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,88. Next, kita geser ke Ondo. Untuk Ondo, retest buy limit kedua berarti ya. Buy limit kedua di 0,76. Sudah terjadi 2 kali. Buy limit ketiga di 0,70. Itu untuk posisi spot di Ondo. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2. Maka kita sudah punya posisi long. Target TP kita di 0,93. Itu untuk target TP posisi long ya. Posisi shortnya, retest 1, retest 2 di 0,93. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setupnya untuk di Ondo. Next kita geser ke render. Untuk render, buy limit pertama udah lumayan lama jebol. Buy limit kedua juga udah lumayan, ya nggak lumayan lama sih ya, baru beberapa hari lah jebol. Dan buy limit ketiga nih yang masih bertahan yaitu di MA50, tepatnya di angka $9 lebih 30 sen. Ya, jadi buat lo yang sudah akumulasi di 3 buy limit itu harusnya sudah kena semua ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA50. Target TP-nya jelas yaitu di MA20. Sekali lagi gue ingatkan, buat lo yang konservatif sampai intermediate, nanti malam akan keluar data penting dari US. Kalau udah dekat-dekat jam segitu, lebih baik TP secara manual walaupun belum kena target TP ya. Kenapa? Supaya mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak enak begitu. Tidak enak itu apa? Ya jebol ke bawah gitu ya. Tapi bang, kalau misalkan bagus kan bisa naik. Iya, kalau bagus. Kalau nggak bagus taunya turun. Nah, ya jadi gitu ya. Itu lebih cocok buat yang intermediate sampai ke konservatif. Agresif, monggo. Terserah lu lah ya. Terserah lu masing-masing. Next, Solana. Untuk Solana, dia sepertinya gagal menembus MA20. Jadi buy limit masih tinggal tersisa di ketiga saja, yaitu di 169,45. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Artinya kita sudah pegang posisi short sekarang ya. Nah, target TP-nya di mana? Sebenarnya kalau konservatif banget di daily close kemarin, itu udah kena ya. Jadi kalau lo konservatif banget, kalau udah hafal juga dengan SOP gue ya, berarti lo sudah kena TP nih harusnya di sini. 2, lumayan ternyata. Nyaris 3% ya. Asik ya, konservatif aja dapat 3%. Nah, buat yang agresif bisa di 169,45. Itu kurang lebih setup untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 169,45. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana dan juga untuk DCWT kita hari ini ya. Untuk Solana jelas ini ada potensi yang cukup besar menjadi double top ya. Banyak orang salah berpikir, oh ini udah double top nih. No. Double top itu terkonfirmasi saat begini nih. Begini, tembus, reject. Nah, ini dia double top. Ini adalah konfirmasi double top ya. Biasanya itu bisa menjadi satu setup yang enak untuk short. Tapi lagi-lagi masih jauh, jadi jangan keburu-buru ya. Oke, intinya altcoins, para trader altcoins, para investor altcoins, sesuka-sukanya lu ke altcoins lu ya. Kita nggak bisa pungkiri, Bitcoin tetap masih yang menjadi pemimpin cryptocurrency market ya. Suka nggak suka. Jadi ya kita harus lihat charting Bitcoin. Kalau Bitcoin misalkan mulai bearish, walaupun alts favorit lu lagi super bullish pun, possibility itu untuk mulai ngerem dan mulai koreksi itu semakin besar. Ya, jadi suka nggak suka tetap harus charting Bitcoin. Makanya selalu gue buat DCWT sesi pertama ya. Supaya apa? Supaya orang tetap mengerti pentingnya charting Bitcoin gitu. Dan buat yang baru, please, yang baru tuh gini maksudnya, ini cycle pertama, please, gue ingatkan sekali lagi, koreksi di dalam market 20-30%
dalam beberapa hari itu sangat normal. Even in bull market, please sekali lagi ingatkan, in bull market ya, cryptocurrency itu bisa koreksi 20-30% dengan sangat gampang ya. Dan tetap masih bullish gitu secara long termnya. Nah, kalian siap nggak gitu? Seringnya tuh orang-orang gini loh, belum terlalu ngerti futures bingung tiba-tiba, loh duit saya kemana ya? Bang kok nggak ada duit saya? Ya kena liquid gitu loh. Dia nggak ngerti gimana maintain margin dan seterusnya. Nah itu sangat bahaya. Jadi please, buat newbies, menurut gue lebih baik fokus ke spot dulu, pikirkan jangka panjang. Hindarilah mindset, sehari pengen untung 10%, pengen untung 20%, 30%. Nope. Punya mindset seperti itu, semakin pendek time frame kita berpikir, semakin gampang kita kena cut loss, semakin gampang kita kena liquid. Jadi ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.